Hai YouTube, video kali ini berkisah tentang perjuangan aku coba memperbaiki wajah aku. Jadi ceritanya dulu tuh aku jerawatan banget waktu remaja dan itu parah banget. Alhasil sekarang wajah aku penuh scars alias luka bekas jerawat dan ini udah bertahun-tahun aku coba perbaikin dan perjalanannya masih panjang. Itu kenapa aku di sini sekarang, karena aku masih tetap berjuang untuk memperbaiki bekas luka jerawat aku. To the point, karena kebetulan aku berdomisili di area Denpasar dekat Sanur, jadi hari ini aku bakalan langsung berangkat ke area Sunset Road karena kebetulan di sana ada klinik namanya Purifa. Dan Purifa ini punya dermapen. Jadi dermapen nantinya akan dikombinasikan dengan PRP untuk memperbaiki wajah aku. Dan aku bakal Purifa juga nggak cuma punya dermapen aja, tapi banyak treatment lainnya dari mulai Indiba, ada kristal, ada juga botox, ada juga untuk anti-aging, ada juga untuk skin, dan itu banyak banget, kalian bisa langsung berkonsultasi ke dokternya. Oke, sekarang to the point, kita treatment wajah aku yang bermasalah ini. Let's go. Ini kan scarnya lumayan dalam. Ada beberapa box scar, ada rolling scar, dan ada ice pick scar. Rolling itu jadi scarnya agak dalam, ya, yang kayak di sini dia cukup lebar. Ya, kemudian ada ice pick scar yang biasa dalam tapi kecil-kecil. Jadi, unfortunately, scarnya masih lumayan banyak. Satu kali treatment itu improving mungkin 20% atau 30%. Setelah diobservasi, ternyata scar aku tuh punya 4 jenis scar yang beda. Yaitu ada ice pick, ada rolling scar, ada box scar, dan juga ada hypertrophic atau keloid scar di wajah aku. Jadi bener-bener kayak, oh my god, complete package banget. Nah, setelah aku berkonsultasi, ternyata dokternya nggak akan cuma melakukan dermapen dan PRP aja, tapi akan dikombinasikan dengan subsisi manual. Subsisi itu apa? Aduh, aku bingung jelasinnya, tapi secara sederhana dokternya akan menggunakan jarum, dan jarum ini akan dimasukkan ke bawah scar aku. Tujuannya untuk memutus jaringan ikat di bawah scarnya. Karena sekarang luka aku tuh ya kan berbentuk cekung nih. Scarnya kan kayak cekung gitu. Nah, cekung ini tuh salah satu akibat karena memang ada jaringan ikat yang narik ke bawah yang kayak jangkar gitu loh. Jadi ketika jarum ini masuk, secara manual akan kayak digesek-gesek, diputus, dilukain gitu. Nanti jangkar ini tuh akan terpisah dari luka aku. Jadi ketika di dermapen, untuk jaringan kulit aku menjadi lebih rata, itu lebih mudah. Karena kalau nggak disubsisi, langsung hajar di dermapen, susah karena jadi tarik-tarikan gitu. Dermapen maksa scarnya untuk naik ke atas, tapi jangkarnya tuh narik terus supaya scarnya tuh turun ke bawah. Jadi kayak berantem seumur hidup. Jadi tujuan dari subsisi itu untuk memaksimalkan hasil dari perataan scar di wajah aku. Nah, untuk kalian yang belum tahu apa itu dermapen, jadi dermapen itu adalah alat yang berisi microneedle, dalam artian jarum yang ukurannya mikroskopik dan ini bisa diatur kedalamannya. Kenapa menggunakan jarum? Kenapa harus ditusuk-tusuk akne scarnya atau bopeng wajahnya? Jadi gini loh, secara penelitian dermapen ini memancing transforming growth factor beta 3 alias TGF beta 3, dan TGF beta 3 ini yang biasanya tugasnya untuk healing luka. Jadi ketika dermapen masuk ke dalam scar atau bopeng kita, TGF beta 3 ini akan aktif kembali dan luka kita akan menjadi lebih baik. Gitu kurang lebihnya. Alhasil, yang lukanya tadi udah diem atau udah luka mati, sekarang dia akan regenerasi kembali dan mereshape atau membentuk ulang dari jaringan kolagen. Step selanjutnya, darah aku akan diambil dan darah ini nanti akan diputar menggunakan mesin sentrifugal dan ini akan diputar sebanyak 2 kali menurut dokternya supaya memaksimalkan hasil pemisahan dari plasma darah dan juga bahan-bahan lain yang ada di dalam darahnya. Dan ini adalah mesin pemutarnya. Jadi mesinnya kayak sekilas mirip bentuk rice cooker, tapi di situ ada kayak bolongan-bolongan kecil untuk penyimpanan tabung darahnya. Nanti tinggal dimasukin ke situ, dia akan memutar secara otomatis dan ditunggu beberapa saat. Nanti pas dikeluarin udah ready, plasma darahnya akan terpisah. Nanti akan aku kasih lihat. Dan inget guys, karena ini PRP yang alias mengambil plasma darah kita sendiri. Jadi kalau mau melakukan treatment apapun yang menggunakan PRP, pastikan kalian dietnya juga benar, tidurnya juga benar, stress levelnya juga benar. Karena kualitas darah kita tergantung dari apa yang kita makan dan kita lakukan sehari-hari. Jadi supaya hasilnya lebih maksimal, pastiin yang di dalam juga good quality. Jadi ketika diekstrak, disentrifug gitu kan pakai mesin, itu plasma darahnya langsung kayak high quality plasma darah gitu loh guys.
Oke, selanjutnya kalian bisa lihat step by step yang sedang mereka lakukan. Step selanjutnya adalah wajah aku dibersihkan. Di sini benar-benar harus bersih banget supaya nggak ada bakteri dan lain-lainnya yang bisa bikin infeksi. Jadi dibikin bersih banget. Dan setelah dibersihkan, ini agak ada relaksasi juga, dipijit-pijit dikit dulu. Aduh, enak banget. Dan nextnya adalah diberikan anestesi lokal. Penting banget karena PRP kan sakit ya. Jadi ini setidaknya meminimalisir rasa sakit. Nggak mungkin bisa menghilangkan 100%, tapi seenggaknya ini bisa mengurangi lumayan banyak. Nah, selagi aku menunggu anestesi, karena kan ini nunggu anestesinya bekerja kurang lebih 15-20 menitan. Di sini aku melakukan treatment Indiba. Jadi Indiba ini adalah radiofrekuensi yang tujuannya ini banyak sebenarnya fungsinya. Jadi ada yang alat yang bisa dimasukkan ke dalam vagina juga, ada yang buat perut, ada buat leher, ada buat wajah. Tapi aku specifically Quest yang untuk perut. Jadi setelah melahirkan, kulit perut aku tuh kendor banget. Karena kan memang habis hamil 2 kali, perut aku bener-bener kendor kan. Jadi tujuannya ini untuk merangsang kolagen supaya nanti lebih kenceng lagi. Dan rasanya tuh enak gitu loh, ada kayak anget-angetnya. Jadi relax banget, nggak ada sakit sama sekali. Justru jauh lebih bikin relax dan pengen tidur sih. Oke guys, akhirnya plasma darahku udah ready to go. Sekarang tinggal diambil tuh. Dia kan masih muter pas dibuka kan. Jadi pas dibuka udah selesai muternya. Dan pas tabung darahnya diambil, ini udah misah. Jadi plasma darah aku tuh udah ada di paling atas, warnanya mirip warna lemak. Jadi kayak kuning-kuning gitu. Dan syukurnya plasma darah aku hari ini jernih banget, bersih. Karena kalau plasma darahnya butek alias keruh, ini kualitasnya agak kurang bagus nih. Tapi karena ini jernih banget, yes, ini high possibility, good quality, semoga ya. Dan ini bisa ngebantu, semoga juga untuk luka scars aku. Oke, step selanjutnya anestesinya dibersihin dan di sini dikasih betadine. Jadi yang warna kuning-kuning di wajah itu antiseptik atau betadine supaya mencegah infeksi sekali lagi. Karena di sini tindakannya akan banyak berdarah-darah. Udah gitu dokternya finally datang, siap-siap untuk tindakan. Di sini metode pertama yang dilakukan seperti kalian bisa lihat adalah subsisi. Jadi jarumnya, tuh kan dilihatin nih. Aku akan kasih detailnya dan aku akan zoom. Ini agak mengerikan sih, untuk kalian yang takut jarum mungkin nggak sebaiknya nonton. Jadi secara manual, itu kayak diputus balik lagi jangkar dan juga luka akunya, supaya nanti mudah untuk terangkat. Dan ini bener-bener dokternya manual, jadi satu persatu dokternya lihat mana yang skarnya paling ketarik dengan jangkar dan ini yang diputus. Jadi dokternya juga agak buru-buru, karena kan anestesinya nggak bertahan lama. Jadi dokternya harus bener-bener ngebut secepat mungkin supaya akunya nyaman dan nggak sakit gitu. Dan jujur ini sakit, tapi nggak yang sakit banget sampai aku tuh teriak-teriak atau pengen kabur gitu. Cuman masih kayak, oke, ada sesuatu yang gak nyaman, tapi ya udahlah masih oke. Jadi anestesinya ngebantu banyak banget sih. Di sini kebetulan karena scars aku itu banyak banget, jadi dokternya juga agak kerepotan. Aku kasihan sama dokternya. Astaga, kayak scars aku tuh banyak banget. Dari yang kecil-kecil sampai yang gede-gede box itu banyak. Jadi kayaknya untuk dokternya juga ini challenging. Dan dokternya sendiri memang bilang sama aku, nggak mungkin bisa 1 kali treatment, everything langsung selesai gitu. Ini aku harus berkali-kali. Oke, masuk step selanjutnya adalah injeksi PRP. Jadi sebelum di dermapen, yang luka bekas tadi di subsisi, itu diinjek PRP. PRP-nya dimasukin, tujuannya supaya untuk merangsang jaringan di bawah. Jadi regenerasi sel supaya dia lebih bagus. Dan juga untuk ngebantu skin booster dan lain-lain, manfaatnya banyak banget. Setelah semuanya merata diinjek PRP ke dalamnya, baru sekarang dermapennya. Jadi plasma darah aku diolesin ke wajah gitu, kayak serum, baru pakai PRP dengan kedalaman tertentu. Jadi PRP ini tuh di ujung matanya atau di ujung kepalanya tuh ada jarum yang mikroskopik, jadi kayak kecil banget gitu, yang kedalaman untuk dimasukin ke dalam kulit aku tuh bisa diatur kayak berapa mili. Jadi beda scars, beda problem, itu beda kedalaman settingannya gitu, dokternya yang lebih paham. Dan ini dilakukan berulang-ulang, jadi kayak bolak-balik di atas beberapa kali, di pipi beberapa kali, sampai serumnya itu habis. Udah, setelah semua wajah aku habis di dermapen, sekarang tinggal dikasih masker, tujuannya untuk meredakan peradangan, karena kan tadi agak lumayan stres kulit aku, supaya lebih reda. Udah deh. Jadi itu aja, terus dibersihkan, dikasih antibiotik supaya enggak infeksi. Dan kalian bisa lihat ini wajah aku setelah treatment. Ini wajah aku setelah treatment, jadi pink.
Tapi ini nggak bisa kena matahari selama kurang lebih 1 minggu. Jadi aku harus hati-hati banget supaya nggak terjadi pigmentasi dan malah justru mengganggu regenerasi sel aku. Dan ini wajah aku yang aku record 1 hari setelahnya. Jadi masih merah-merah dan mulai kayak agak bengkak sini situ kecil-kecil. Tapi enggak yang parah banget. Cuman bisa lihat kalau ini masih jauh dari pulih. Dan ini adalah video yang aku rekam di hari ketiga. Dan ini kurang lebih masih merah-merah juga. Masih kelihatan kayak banyak luka di sini di situ. Dan yang terakhir ini adalah video yang aku rekam di hari ke-5. Jadi di hari ke-5 merah-merahnya udah lumayan hilang banyak. Dan scarsnya jujur masih ada. Jadi aku ngerasa karena memang sel kulit kita itu membutuhkan kurang lebih 28 hari untuk beregenerasi. Jadi ngejudge di hari ke-5 itu sebenarnya nggak fair. Jadi harus tunggu lagi di hari ke-28 baru aku bisa observasi apakah before afternya signifikan atau enggak. So ya, thank you buat video kali ini. Yang aku tahu sekarang aku perjalanannya masih panjang. Ini adalah satu metode yang bisa membantu nge-achieve keinginan aku untuk punya muka yang lebih halus. Tetapi ini memang bukan satu-satunya cara. Aku akan melakukan banyak cara lagi dikombinasi treatment ini, treatment lain, treatment ini, bolak-balik sampai mungkin hasilnya mendekati yang aku inginkan. Untuk sempurna banget mulus kayak baby skin, impossible sih. Tapi seenggaknya nggak parah banget juga gitu. Jadi kalau misalkan kalian punya kendala dengan kulit wajah yang bopeng atau banyak scarsnya, kalian lebih baik konsultasi ke klinik dan jangan pernah lakuin ini semua sendiri di rumah. Meskipun di e-commerce itu banyak alat yang bisa kalian beli sendiri di rumah, kayak jangan guys, percaya itu bisa memperburuk dan kalian akan menyesal semua. Thank you buat video kali ini. Kalian bisa cek ke kliniknya Purifa karena dokternya ramah banget. Semua di sini pelayanannya oke. Atau kalau kalian di kota lain, kalian bisa ke klinik terdekat yang ada dekat rumah kalian. Bye bye.